Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Akuntansi semester 7 dengan NPM 18.020.70.007. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi tabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tabungan terlebih dahulu. Tabungan itu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan itu tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek atau dipindah bukukan dengan menggunakan bilet giro dan surat perintah pembayaran lainnya. Tetapi, tabungan itu bisa ditarik dengan cara mendatangi bank atau menggunakan ATM pada bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan transaksi tabungan. Yang pertama, pencatatan pembukaan rekening dan penyetoran tabungan. Biasanya, pembukaan rekening itu calon nasabah cukup mengisi pembukaan yang telah disediakan oleh bank. Kemudian nanti pihak bank akan memberikan formulir yang akan diisi oleh calon nasabah sesuai dengan data pribadinya. Nah, di sini ada contoh pencatatan pembukaan rekening dan penyetoran tabungan. Contohnya itu, pada tanggal 1 Maret 2016, Tuan Pranata membuka rekening tabungan pada Bank Berlian Cabang Bandung. Setoran pertama sebesar 4 juta rupiah diterima Bank Berlian secara tunai. Bunga tabungan berfluktuasi disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum atau secara voting dan dihitung berdasarkan lamanya tabungan mengendap. Nah, berikut pencatatan jurnal pada tanggal 1 Maret 2016. Keterangannya, kas pada tabungan rekening Tuan Pranata. Kas di debit 4 juta dan tabungan rekening Tuan Pranata dikredit 4 juta. Nah, kemudian yang kedua, pencatatan transaksi penarikan tabungan. Penarikan tabungan dilakukan dengan cara penabung mendatangi bank tempat tabungannya, mengisi slip penarikan tabungan yang telah disediakan bank. Selanjutnya, menyerahkan slip penarikan tabungan beserta buku atau kartu tabungan dan kartu identitas diri penabung. Setelah tanda tangan penarik cocok dengan contoh tanda tangan penabung yang disimpan di bank, realisasi penarikan tabungan dilaksanakan. Berikut contoh pencatatan transaksi penarikan tabungan. Pada tanggal 21 Maret 2016, Tuan Pranata menarik tabungannya pada Bank Berlian Cabang Bandung sebesar 2 juta rupiah. Nah, pencatatan jurnalnya tanggal 21 Maret 2016 dengan keterangan tabungan rekening Tuan Pranata pada kas. Tabungan rekening Tuan Pranata di debit 2 juta, kas dikredit 2 juta. Selanjutnya buku rekening Tuan Pranata. Nanti akan ada tertera nomor rekening misalnya 000.246.8887 atas nama penabung Pranata periode Maret 2016. Nanti akan tertera tanggal 1 setoran tunai awal dia menyetor 4 juta terletak di kredit dan saldonya 4 juta. Kemudian tanggal 21 penarikan dia sebesar 2 juta terletak di debit. Sementara saldonya berkurang 2 juta menjadi 2 juta. Kemudian yang ketiga, perhitungan dan pencatatan bunga tabungan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya suku bunga tabungan. Yang pertama, bunga diperhitungkan secara floating. Floating itu atas dasar lamanya dana mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga secara umum. Dengan cara ini, bunga diperhitungkan dari setiap saldo tabungan yang terjadi atau muncul dalam periode tertentu dalam 1 bulan.
Nah, yang kedua atau yang B, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga yang tetap. Dengan cara yang kedua ini, bunga setiap saldo tabungan yang terjadi pada suatu periode dihitung atas dasar lamanya mengendap dan suku bunganya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, suku bunga untuk saldo tabungan yang muncul adalah sama. Yang C, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan saldo terendah yang muncul dalam suatu periode dengan kategori suku bunga telah ditetapkan. Dengan cara yang ketiga ini, besarnya bunga dihitung dengan memperhatikan saldo tabungan yang rendah yang muncul dalam suatu periode dan termasuk kategori mana saldo yang bersangkutan berada. Ini merupakan contoh bunga diperhitungkan secara floating. Contoh masih sama dengan kasus Tuan Pranata yang terjadi pada bulan Maret 2016. Nah, di sini kan tadi 1 Maret dia melakukan menabung 4 juta. Kemudian tanggal 21 Maret 2016 dia melakukan penarikan tabungan sebesar 2 juta. Nah, di sini kita akan melakukan penghitungan pengendapan saldo. Dari tanggal 1 Maret sampai 21 Maret itu yang 4 juta tadi itu jarak harinya 20 hari. Kemudian dia melakukan penarikan pada tanggal 21 Maret. Nah, 21 Maret sampai ke akhir bulan atau disebut 31 Maret itu jaraknya 10 hari. Nah, setelah dari situ kita akan menghitung bunga pada masing-masing per tanggal. Nah, contoh yang pertama, yang 4 juta itu kan mengendap 20 hari. Jadi kita umpamakan, kita anggap bunganya itu 10%. Nah, yang kedua yang 2 juta yang mengendap 10 hari, kita umpamakan bunganya itu 20%. Nah, kemudian hitung bunganya. Yang pertama 4 juta dikali 20, 20 itu maksudnya jarak hari dibagi dibagi jumlah hari per tahun, yaitu 365 hari dikali 10%. 10% yaitu bunganya tadi, yaitu hasilnya 21.917,80 perak. Nah, yang kedua yang 2 juta pada tanggal 21 Maret dikali dengan 10 hari pengendapan, maksudnya jarak hari ya, dibagi dengan jumlah hari per tahun yaitu 365, kemudian dikali 20% yaitu bunganya, hasilnya 10.958,90 perak. Kemudian ditotalkan yaitu 32.876,70 perak besar bunga yang harus dibayar. Kemudian pencatatan jurnalnya itu tanggal 31 Maret 2016 dengan keterangan beban bunga tabungan 32.876,70 perak di debit. Kemudian tabungan rekening Tuan Pranata dikredit 32.876,70 perak. Nah, menurut ketentuan perpajakan, atas bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 7%. Nah, kemudian kita hitung 7% dikali 32.876,70 perak, hasilnya 2.301,36 perak. Nah, kemudian dibuat lagi pencatatan jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2016 dengan keterangan tabungan rekening Pranata di debit 2.301,36 perak. Kemudian yang kedua hutang PPh dikredit 2.301,36 perak. Nah, kemudian pencatatan pada buku rekening
Contoh nomor rekeningnya yaitu 000.246.8887 atas nama penabung Pranata periode Maret 2016. Nah, yang pertama tanggal 1 yang store tunainya itu dikredit 4 juta, saldo tetap 4 juta. Yang kedua tanggal 21 penarikan dia 2 juta, yaitu saldonya 4 juta dikurang 2 juta menjadi 2 juta. Kemudian pada tanggal 31 perhitungan bunga tadi, bunganya dikredit 32.876.70 perak. Di saldo menjadi 2.032.876.70 perak. Nah, kemudian di tanggal 31 perhitungan pajaknya tadi 2.301.36 perak di debit. Kemudian jumlah saldo terakhirnya 2.030.575.34 perak. Nah, yang B, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunganya tetap. Nah, jadi yang 4 juta itu dikali dengan 20 jarak hari dibagi 365 jumlah hari per tahun dikali 15%. 15% itu merupakan suku bunga. Itu hanya contoh saja. Hasilnya yaitu 32.876.71 perak. Yang kedua 2 juta dikali dengan 10 jarak hari dibagi dengan 365 jumlah hari per tahun dikali dengan 15%. Suku bunga 15% merupakan suku bunganya. Jadi suku bunganya itu harus sama. Dia harus tetap. Nah, hasilnya itu 8.219.17 perak. Kemudian total hasilnya yaitu 41.095.88 perak jumlah bunga yang harus dibayar. Yang C, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan saldo terendah yang muncul dalam suatu periode dengan kategori suku bunga yang telah ditetapkan. Kita mengambil contoh saldo tabungan yang pertama sampai dengan 25.000, suku bunganya kita ambil 0%. Yang kedua di atas 25.000 sampai dengan 500.000 kita ambil suku bunganya 12%. Nah, yang ketiga di atas 500.000 sampai dengan 1.500.000 kita ambil suku bunganya 18%. Nah, yang keempat di atas 1.500.000 kita ambil suku bunganya 22%. Nah, besarnya bunga tabungan Tuan Pranata pada contoh di muka. Jika dihitung dengan cara ketiga ini, pertama menentukan saldo terendah pada bulan Maret yaitu 2 juta tadi kan. Nah, kemudian saldo tabungan 2 juta itu berada di kategori yang keempat yaitu di atas 1.500.000 yang suku bunganya itu kita tetapkan tadi 22%. Jadi kita hasilkan 2 juta dikali 1/12 bulan dikali 22%. Hasilnya yaitu 36.666.66 perak. Sekarang masuk ke pencatatan transaksi penutupan rekening tabungan. Contohnya, misalnya Tuan Pranata pada contoh di muka 1 April 2016 dia ingin melakukan penutupan rekening. Jadi semua tabungannya itu mau dia tarik sebesar 2.030.575.34 perak. Nah, jadi pencatatan jurnalnya itu pada tanggal 1 April 2016 dengan keterangan tabungan rekening Tuan Pranata di debit 2.030.575.34 perak. Nah, kemudian yang kedua pada kas diletak di kredit sebesar
sama dengan 2.030.575,34 perak. Kemudian pada buku rekening dituliskan yaitu nomor rekening contohnya 000.246.8887 atas nama penabung Pranata periode April 2016. Pada tanggal 1 April keterangannya saldo 2.030.575,34 perak. Yang kedua pada tanggal 1 April juga dengan keterangan penutupan rekening tadi di debit 2.030.575,34 perak. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.